Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Disdik, kita ketemu lagi di podcast Disdik Kota Depok. Kali ini kita bahas yang ditunggu-tunggu nih oleh warga Depok, yaitu SPMB 2026, jenjang SMP, sistem penerimaan murid baru. Hadir bersama kita panitia SPMB jenjang SMP, Pak Bahrudin. Assalamualaikum Pak Bah. Waalaikumsalam Pak Sehat Pak Bah. Alhamdulillah. Udah selesai tahapan persiapan nih panitia, akhir-akhir ini sepertinya sangat sibuk nih persiapan SPMB. Insya Allah sudah final karena kita sebentar lagi akan membuka jalur pendaftaran. Insya Allah tahapan perencanaan sudah final. Semoga minggu ini sudah ready semuanya. Iya, udah ditunggu-tunggu masyarakat. Amin. Nih. Pak Bah, apa yang membedakan nih SPMB tahun lalu 2025 dengan SPMB 2026? Ya, Sobat Disdik, untuk perbedaan SPMB tahun 2025 dengan tahun 2026, yang pertama adalah alur proses penerimaannya. Kalau yang tahun lalu kita dimulai dari domisili, kalau yang sekarang kita mulai di afirmasi. Ya, afirmasi, terus prestasi, terus mutasi, dan terakhir di domisili. Itu ada tujuannya. Ya. Apa tuh tujuannya Pak? Ya, tujuannya ini yang menarik lah. Kalau tahun lalu kita sampai membuka beberapa kali proses pendaftaran, adendum, kalau tidak salah ada 4 kali adendum. Kalau sekarang dengan perubahan itu, tujuannya biar tidak adendum. Jadi dimulai dari afirmasi, calon murid yang memang layak mendaftar afirmasi, mereka sudah bisa daftar afirmasi. Terus jalur prestasi yang memang mereka punya prestasi, dibuka jalur prestasi. Begitupun mutasi. Dan terakhir di domisili, harapannya memang orang-orang yang memang mendaftarnya hanya via domisili saja, jarak saja, kakak saja gitu. Tidak mewakili afirmasi, tidak mewakili prestasi, adapun tidak mewakili mutasi gitu. Pak Abah, sebetulnya kursi yang tersedia di SMP negeri ini bisa menampung seluruh lulusan SDMI atau daya tampungnya berapa Pak Abah? Kalau bisa menampung sih tidak, karena ya kurang lebih samalah dengan tahun lalu, sekitar 33 ribuan lulusannya, baik SD atau MI dan MI. Kita hanya menampung 11.012 calon murid SMP negeri di tahun ajaran 2026-2027. Jadi hanya 11 ribuan Pak Din. Iya, apa antisipasi nih dari minat masyarakat masuk ke sekolah negeri jika nanti mungkin akan banyak ya, karena memang daya tampungnya dengan lulusan yang ada itu masih jauh. Ada alternatif apa bagi masyarakat yang memang tidak atau belum mendapat kesempatan masuk ke SMP negeri? Ya, nah, jadi yang kembali ke pertanyaan awal, ini ada sangkut pautnya nih perbedaannya. Yaitu RSSG. Kita tahun lalu juga ada RSSG. RSSG tahun lalu dibuka setelah proses SPMB negeri. Kalau sekarang RSSG dibuka berbarengan dengan proses penerimaan SPMB negeri di jalur domisili. Itu bedanya juga. Jadi rintisan sekolah swasta gratis itu, Betul, waktu pendaftarannya bersamaan dengan jalur domisili. Betul. Nah, ada 4 jalur tadi ya yang dibuka di SPMB, sama juga yaitu dengan tahun yang lalu. Ya. Ada afirmasi, prestasi, mutasi dan domisili. Nah, kita informasikan nih Pak Abah ke masyarakat kaitan tanggal-tanggal penting nih yang udah ditunggu-tunggu masyarakat. Siap. Kapan itu mulainya SPMB itu kapan Pak Abah? Ya, kalau kemarin kita di 2 hari yang lalu
itu kita buka pra pendaftaran. Timbul banyak pertanyaan di masyarakat. Pak, data kami banyak ada yang salah nih. Tapi sekarang udah nggak bisa dibuka lagi, udah bisa ngedit lagi. Tenang saja, nanti bisa diedit di waktu pendaftaran dibuka. Jadi informasi penting nih Pak Din. Kalau banyak yang bermasalah kemarin ketika inputnya salah di pra pendaftaran, bisa dibetulkan nanti ketika proses pendaftaran. Tergantung dia ambil jalurnya yang mana. Nah, contohnya sekarang untuk jalur afirmasi siswa tidak mampu dibuka pada tanggal 28-29 Juni 2026. Itu tidak mampu dan inklusi ya Pak? 28 29 Mei. Mei. Ya. 28-29 Mei 2026. Ya, afirmasi tidak mampu dan inklusi. Selanjutnya jalur prestasi akademik dan non-akademik dibuka pada tanggal 4 dan 5 Juni 2026. Nah, untuk prestasi non-akademik itu ada uji validasinya, yaitu tanggal 6 Juni 2026. Selanjutnya jalur mutasi dan anak guru dibuka pada tanggal 10 Juni 2026. Dan yang terakhir untuk jenjang SMP yaitu jalur domisili dibuka tanggal 15 dan 17 Juni 2026. Itu baik. Saya rasa itu tanggal-tanggal yang memang harus dipantau terus tuh oleh orang tua murid ya. Nah, kaitan dokumen nih Pak Abah untuk jalur afirmasi, prestasi, mutasi, dan domisili. Dokumen apa yang harus disiapkan oleh orang tua murid? Ya, yang pertama untuk jalur afirmasi, jalur prestasi, mutasi, dan domisili yang pertama adalah kakak. Hanya ada perbedaan di masa kakaknya tersebut. Kalau untuk jalur afirmasi, ya jalur afirmasi itu kakaknya yang pertama kakak Depok, dan yang kedua kakak wilayah perbatasan. Jadi bisa menerima bukan hanya warga Depok, tapi warga perbatasan pun boleh. Ya, tapi di kakak tersebut memang tercantum dan di SK wilayah kita memang ada wilayah perbatasan tersebut. Gitu. Ini dengan barcode ya kakaknya? Barcode ya, kakaknya wajib berbarcode. Ya. Ada pertanyaan juga, jika kakak belum punya kakak berbarcode, itu gimana Pak Bah? Bisa diurus di Disduk Capil. Nanti ketika upload berkasnya itu disandingkan antara kakak barcode dengan kakak yang lama. Itu. Jadi syaratnya yang pertama tadi afirmasi siswa tidak mampu, kakak berbarcode, baik itu kakak Depok atau kakak wilayah perbatasan, dan masuk ke dalam desil 1 sampai desil 5 data sen. Ya, DTSen masuk ke situ. Itu ketika nanti pendaftaran, karena aplikasi kita sudah terintegrasi dengan Kemensos, jadi ketika input sudah kelihatan. Ya, calon pendaftar masuknya ke desil berapa. Itu untuk yang tidak mampu. Untuk afirmasi inklusi, selain tadi kakak, ada surat keterangan dari rumah sakit atau psikolog yang menyatakan bahwa anak itu berkebutuhan khusus. Ini syarat yang utamanya Pak Din ya. Gitu. Selanjutnya untuk prestasi, syarat yang utama selain tadi kakak, yaitu prestasi akademik rapot, berarti nilai rapot dari semester kelas 4 semester 1 dan 2, kelas 5 semester 1 dan 2, kelas 6 semester 1 saja. 5 semester ya? 5 semester. Nanti rata-ratanya minimal 85. Itu. Plus TKA. Tes kemampuan akademik. Ya. Kalau prestasi akademik sertifikat, contohnya sertifikat olimpiade. Baik itu SN atau setara olimpiade yang lain. Tuh. Itu yang yang masih akademik. Masih akademik ya. Sedangkan prestasi non akademik, sertifikat atau kejuaraan baik tingkat kecamatan sampai internasional, olahraga, seni dan yang lainnya di luar akademik yang tadi. Itu. Adapun
persyaratan jalur mutasi, ya ini mutasi perpindahan tugas orang tua nih Pak. Itu syaratnya tadi orang tua yang pindah tugas ke Depok maksimal rentang waktunya 1 tahun. Itu 1 tahun tuh berarti per 1 Juli 2025. Jadi kalau sudah lewat itu berarti tidak bisa. Ya, SK dari lembaga, SK mutasi dari lembaga atau SK dari perusahaan. Dari perusahaan. Plus dengan surat perpindahan domisilinya. Ya, yang resmi dikeluarkan dari Disduk Capil. Betul. Gitu. Dan untuk syarat utama anak guru. Nah, ini mutasi anak guru. Yaitu anak guru yang memang orang tuanya mengajar di sekolah tersebut. Ya, jadi dibuktikannya kenapa? Dengan SK mengajar dari kepala sekolah. Jadi nggak bisa kalau seumpamanya guru mengajar, orang tuanya mengajar di TK, anaknya masuk SD, ya nggak bisa. Pakai jalur tersebut, ya jalur mutasi anak guru. Itu berarti kalau dia masuknya ke TK lagi boleh. Gitu. Dan yang terakhir untuk jalur domisili, ini yang bedanya nih Pak Din. Jalur domisili itu wajib kakaknya 1 tahun. Kalau tiga jalur yang tadi kan nggak wajib 1 tahun. Ya, kalau yang domisili ini wajib kakaknya 1 tahun, kakak Depok atau kakak perbatasan wilayah. Gitu. Domisili ini yang tahun lalu dikenal dengan zonasi. Betul. Okay. Pakai jarak titik koordinat. Iya. Sebetulnya gimana cara menghitung domisili ini Pak Abah? Mungkin warga Depok perlu tahu juga nih cara menghitungnya, sebetulnya menggunakan teknis apa untuk mengetahui bahwa yang masuk itu betul yang memang secara jarak itu dekat dengan sekolah ya. Iya. Masing-masing calon pendaftar itu memiliki poin 10.000. Ya. Nah, nanti dia akan dikurangi dengan jaraknya. Dan ditambah dengan 1 kelurahan yang sama dengan sekolah, poinnya akan berbeda dengan beda kelurahan. Akan berbeda dengan lintas kecamatan. Jadi ada penjumlahan poin di situ. Jadi bukan hanya jaraknya, tetapi per kelurahannya pun kita pakai hitungan itu. Jadi pertama lingkungan yang terdekatnya apa, RT atau RW? Kelurahan. Yang berniat kelurahan. Ya, batasannya kelurahan. Kelurahan, luar kelurahan, kecamatan, luar kecamatan. Oh, itu ada poinnya masing-masing ya. Betul. Itu yang domisili. Ini tadi saya kembali ke yang non akademik. Itu kan ada istilah sertifikatnya dikurasi ya. Kurasi. Nah, Puspresnas. ini bisa dijelaskan Pak Abah yang dimaksud dengan kurasi dan caranya gimana untuk mengetahui bahwa sertifikat yang dimiliki oleh calon murid ini memang bisa nih digunakan untuk SPMB tahun ini. Ya. Itu caranya gimana tuh Pak Abah? Betul. Cara kurasi itu memang tidak sedikit juga Pak Din, banyak. Jadi bisa berbagi tugas sebenarnya. Tapi memang sudah ditetapkan untuk Kota Depok, jika ada yang sudah berhasil dikurasi bagi warga, itu untuk validasinya dia sudah oke, tidak ada uji validasi lagi dia. Karena sudah terkurasi oleh kementerian. Tinggal dia itu jenjang apa, peringkat berapa. Ya, untuk range dia berada pada posisi SPMB-nya. Ya. Adapun syarat-syaratnya kalau dari penyelenggara ya itu harus menyiapkan perencanaannya, terus kualifikasi jurinya, terus foto-foto kegiatan ketika pembagian hadiah, pengalungan medali itu harus ada. Sampai SK pemenangnya harus di-upload. Gitu. Nah, tugas orang tua sebenarnya hanya mengupload sertifikatnya saja.
kalau sudah itu lengkap semua ada, nanti Puspresnas yang akan mengkurasi masuknya ke poin berapa, dapat poin berapa. Itu sudah otomatis di di sistem. Di sistem Puspresnas. Itu. Mengupload di sistem. Betul. Itu ya. Di website Puspresnas. Di websitenya ya. Iya. Oke. Nah, kita coba misalnya simulasiin Pak Abah. Ketika nih orang tua atau murid ingin daftar nih tahun 2026, tahapannya per tahapan, kira-kira pertama apa yang harus dilakukan Pak Abah? Itu berarti nanti ketika ingin masuk ke SMP negeri yang melalui jalur afirmasi berarti harus sudah login atau harus sudah mengakses di websitenya itu tanggal 28 29. Tanggal 8. Ya. Apa yang harus dilakukan pertama kali Pak Abah? Masuk ke website yang mana nih kira-kira? Website kita adalah spmbkota.depok.go.id untuk tahun ini. Iya. Diklik terbuka itu. Iya, terbuka itu nanti tinggal memasukkan NISN-nya. Bagi siswa yang sudah pra pendaftaran. Ya, bagi siswa atau calon murid yang belum pra pendaftaran, contohnya dia kakaknya Depok, tapi sekolahnya bukan kota Depok, Bogor kah, Jakarta kah, atau Tangsel kah, itu juga bisa. Tapi dia proses membuat akunnya atau loginnya pas proses pendaftaran itu dibuka. Saat itu juga bisa. Saat itu juga bisa. Oh. Iya. Nah, jadi menginput data. Iya, dia sampai di situ nanti kalau ternyata lulusnya tahun kemarin tuh, bukan tahun ini. Ya. Apa yang harus dilakukan murid ini? Ya. Kalau lulusan tahun kemarin itu sama seperti calon murid luar kota Depok sekolahnya. Jadi dia daftarnya pas proses pendaftaran. Ya, jadi dia tidak diproses pra pendaftaran. Jadi dia langsung diproses pendaftaran di tanggal langsung pendaftaran tersebut. Oke. Jadi statusnya sama calon murid yang sekolahnya bukan di kota Depok. Oke. Ya. Oke, setelah masuk login lalu masukin NISN itu akan keluar nanti datanya yang sudah pra pendaftaran. Nah, jika ada kesalahan silahkan dibetulkan. Masih bisa dibetulkan? Masih, karena sejatinya proses pendaftarannya kan belum dimulai. Ya, kenapa kita adakan pra pendaftaran? Tujuannya mempermudah masyarakat agar tidak terlalu lama untuk menginput datanya. Datanya udah ada. Udah ada, tinggal mengkoreksi saja perbaikin. Nih. Ya, perbaiki seperti itu. Kemarin waktu yang pra pendaftaran itu banyak yang mengikuti pra pendaftaran. Iya, hampir semuanya. Kalau saya sih yakin ya di atas 90%. 90% ikut ya. Berarti nanti pada saat pendaftaran dibuka sudah tinggal memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi pada saat pendaftaran. Meminimalisir kesalahan ketika pra pendaftaran. Oke, berarti ketika sudah keluar semua datanya pada saat tahapan apa lagi yang harus dilakukan? Setelah diyakini datanya sudah benar, tinggal menentukan sekolahnya mau di mana. Klik sekolahnya. Selesai. Cetak proses pendaftaran, cetak kartu pendaftaran, dan SPTJM, surat pertanggungjawaban mutlak. Ya, itu harus di-download dari aplikasi. Setelah itu yang misalnya yang jalur afirmasi tinggal menunggu pengumuman. Seperti itu. Gampang ya? Gampang. Justru kalau yang sekolahnya di Depok itu lebih mudah lagi karena tinggal melihat mana data saya yang sudah benar, mana yang belum benar dibenarkan pada saat pendaftaran. Pilih tujuan sekolah di jalur yang dia inginkan, selesai. Di-submit, akan keluar cetak lembaran pendaftaran, cetak lembaran pendaftaran, sama membuat SPTJM, di print out juga. Sudah. Tinggal nunggu lolos atau tidak. Betul. Nah, pengumuman lulus atau tidak lolos atau tidak, jalur afirmasi prestasi mutasi domisili apa sama? Beda. Okay. Yang afirmasi itu kapan? Jadi sebelum ada pengumuman ada masa sanggah dulu Pak Din. Ya alhamdulillah nih, inovasi Kota Depok sepertinya sudah dipakai kementerian. Ya kita dari tahun 2 tahun lalu ya, tahun lalu kalau tidak salah kita sudah memulai membuka masa sanggah.
yang tujuannya masyarakat bisa memantau semua keadaan seluruh siswa, datanya sudah betul atau tidak, hasilnya sudah betul atau tidak, itu dibuka di masa sanggah. Jadi ketika ada sesuatu kejanggalan atau kesalahan penilaian, kesalahan pemeringkatan, keberatan gitu itu bisa disampaikan di pengaduan masa sanggah melalui aplikasi spmbkota.depok.id. Ya, adapun tanggal masa sanggahnya Pak Din ya. Untuk masa sanggah jalur afirmasi baik tidak mampu atau inklusi yaitu tanggal 2 Juni 2026. Untuk masa sanggah jalur prestasi baik akademik maupun non-akademik yaitu tanggal 8 Juni 2026. Untuk masa sanggah jalur mutasi dan anak guru tanggal 11 Juni 2026 dan yang terakhir masa sanggah jalur domisili tanggal 18 sampai 20 Juni 2026. Jadi masa sanggah yang paling lama itu jalur domisili 3 hari. Ya, 18, 19, 20 Juni. Setelah masa sanggah selesai, maka akan Umumkan siapa yang lolos ya. Siapa yang lolos. Oke, berarti itu tanggal penting juga. Berarti betul. Afirmasi untuk penentuan kelulusan atau lolos di jalur afirmasi itu tanggal berapa tuh Pak? Ya, untuk pengumuman tahap 1 disebutnya ya. Kenapa ada tahap 1? Karena tahap 1 itu untuk SMP, tahap 2 untuk SD, TK. Untuk pengumuman jalur afirmasi baik tidak mampu atau inklusi itu pada tanggal 3 Juni 2026. Oke, 3 Juni. Ya, untuk jalur prestasi akademik dan non-akademik itu tanggal 8 Juni. 8 Juni. Ya. Revisi untuk jalur prestasi tanggal 9 Juni. Masa sanggahnya tanggal 8 tadi kan Pak ya? Oke. Ya, jadi pengumumannya tanggal 9 Juni. Pengumuman jalur mutasi dan anak guru itu tanggal 12 Juni. Dan terakhir, pengumuman domisili, jalur domisili yaitu tanggal 21 Juni 2026. Iya. Oh iya, berarti memang beda-beda ya. Beda-beda. Dengan tanggal pengumuman lolosnya ini berbeda. Berarti kan ada yang dari jalur afirmasi terlempar, jalur prestasi juga terlempar, mungkin jalur mutasi terlempar. Apakah bisa dia ikut ketika terlempar jalur afirmasi, daftar jalur prestasi, terlempar jalur prestasi, daftar di domisili? Apa bisa masih seperti itu? Diberi kesempatan untuk daftar lagi ketika terlempar di jalur lain? Gimana Pak Abah? Ya. Salah satu strategi juga sebenarnya ini mempermudah masyarakat, membuka peluang untuk calon-calon murid, dibedakan waktunya. Jadi seperti tadi afirmasi tanggalnya kan duluan nih Pak Adin ya. Ya, ketika calon murid dia tidak lolos di jalur afirmasi, tapi dia masih memiliki prestasi, tidak menutup kemungkinan diperbolehkan mendaftar di jalur prestasi. Yang tidak bisa itu ada tidak bisanya Pak Adin. Daftar prestasi di 2 prestasi, akademik dan non akademik. Harus pilih salah satu. Pilih salah satu, mau akademik atau mau non akademik. Tuh, kalau jalur mah afirmasi ke prestasi persilahkan, karena sudah selesai yang afirmasi. Ketika memang belum ada milik di afirmasi, bisa bersaing di jalur prestasi. Prestasi juga seumpamanya masih belum ada miliknya nih, belum berhasil lolos, bisa proses di jalur domisili. Ya. Terakhir di domisili ini ya. Betul. Betul. Sebenarnya sih semua jalur dibuka untuk semua ketika mereka memiliki persyaratannya. Contohnya, selama persyaratan terpenuhi. Utamanya ada. Oke. Itu. Nah, pada saat pendaftaran domisili di jalur domisili, pada saat itu juga berbarengan dengan pendaftaran RSSG. Betul. Nah, ini berarti gimana nih Pak Abah? Bisa mendaftar milih 2 sekolah, 3 sekolah atau gimana? Karena di situ ada inginnya murid masuk negeri, gitu kan? Tapi ternyata di situ ada RSSG juga. Gimana? Apa
boleh memilih bersamaan pilih yang negeri juga milih ya sekolah RSSG. Mekanismenya gimana Pak Abah? Ya, ini salah satu perbedaan 2025-2026 ya Pak Denny SPMB-nya. Kalau tahun lalu kan kita calon murid hanya diberikan satu sekolah pilihan. Memang di 3 yang jalur satu sekolah pilihan. Afirmasi satu sekolah pilihan, terus prestasi satu sekolah pilihan, mutasi pun anak guru satu sekolah pilihan. Tapi untuk jalur domisili itu ada 3 pilihan Pak Din. 3 pilihan? 3. Nah ini menarik nih. Karena pilihan pertama siswa boleh memilih negeri. Oke. Pilihan kedua siswa boleh memilih SMP negeri juga. Ada 2 kesempatan. Ada 2 kesempatan SMP negerinya. SMP negeri. Nah, pilihan terakhir, pilihan ketiga adalah RSSG. Jadi secara otomatis Pak Din, sekali daftar secara otomatis. Jadi tidak daftar lagi, tidak. Jadi kalau saya boleh memperjelas, murid yang mendaftar melalui jalur domisili, dia diberi 3 pilihan sekolah yang ingin dituju. Betul. Pilihan pertama, pilihan kedua, pilihan ketiga. Iya. Jika di pilihan pertama belum berhasil dia dapat, dia bisa masuk ke pilihan 2 otomatis. Ya, otomatis pilihan 2. Tapi jika di pilihan kedua juga belum mendapat kesempatan masuk ke negeri, dia bisa milih pilihan ketiga. Nah ini RSSG. RSSG. Pilihan ketiga itu adalah RSSG. Betul. Gitu. Harus 3 atau bisa pilih cuma 1 aja nih, saya pede masuk 1 aja pilihnya, bisa gitu? Iya. Kalau saran saya sih, kalau dibuka 3 mendingan 3-3-nya aja dipilih. Saran 3-3 saya nih, ya. gitu buat pertimbangan masyarakat. Iya. Aduh, saya mau udah jatuh cinta banget nih cuma 1 SMP negeri. Kalau menurut saya, jangan 1 lah. Ya, kadang-kadang takdir tidak sesuai dengan harapan kita. Saya khawatir itu. Jaga-jaga juga ya. Tapi tidak menutup kepada masyarakat. Kalau hanya milih 1 pilihan nggak apa-apa. Perbolehkan. Iya, ada resikonya ya. Ada resikonya tapi gitu. Kesempatan yang 2-nya hilang. Hilang kesempatan kedua. Iya. Nah ini sekarang terbalik. Jika justru dia memang niatnya di RSSG, jadi di antara kesempatan 3 itu dia hanya milih 1 sekolah RSSG, kesempatan di sekolah negerinya tidak diambil, dia langsung milih RSSG. Nah itu gimana Pak Abah? Diperbolehkan, cuman kan ada mekanisme seleksi. Tapi kecenderungannya justru lebih mudah diterima di RSSG ya? Ya kalau kita berbicara seleksi, semuanya ada kemungkinan. Iya. Kan teman-teman sekolah yang sudah pendataan, pendataan istilahnya Pak Din ya. Pendataan. Karena RSSG sejatinya belum dibuka. Tapi sekolah mendata boleh. Oke. Gitu. Nanti dibukanya ketika proses SPMB berlaku. SPMB. Iya. Dan itu pada tanggal berapa? 15 dan 17. 15 dan 17 Juni. Iya. Oke. Dan itu juga kabarnya RSSG tahun ini bertambah tuh ya Pak Abah. Udah ada kabar pasti berapa belum? Saya belum tahu nih kabar pastinya. Ada di angka 48 sampai 50 lebih ya kabarnya, mudah-mudahan semoga ada bisa kabar mencapai 50. 50-an ya, ada kabar untuk bertambahnya RSSG dan ini memberi kesempatan lebih luas ya. Betul. Untuk seluruh masyarakat Depok menikmati pendidikan yang gratis di Kota Depok. Betul. Oke, baik Pak Abah, terima kasih luar biasa nih penjelasannya dan mudah-mudahan tahun ini SPMB lebih baik lah. Amin. Bisa berjalan dengan lebih baik. Ya, kita mengawal kegiatan ini, kegiatan pimpinan kita juga Pak Din ya. Semoga berjalan lancar. Ya, tidak ada kendala-kendala yang berarti. Iya. Kalau masalah teknis nanti ada aplikasi yang kira-kiranya kurang pas kita bisa betulkan. Oke. Betul. Jadi memang kritik masyarakat kita lihat ya, kita pasti kita tidak kita abaikan. Masukan-masukan dari masyarakat pasti kita terima. Iya. Ketika masyarakat butuh pertanyaan, penjelasan lebih lanjut harus gimana nih Pak Abah? Adakah panitia SPMB itu membuka
ruang komunikasi? Ada admin yang bisa langsung dihubungi via WhatsApp Adin. Ini terobosan baru juga ya. Nanti saya akan sampaikan nomornya Pak Din ya. Oke. Untuk admin SPMB Kota Depok yang bisa dihubungi via WhatsApp di nomor 0852 8622 8682. Saya ulangi Pak Din ya. Oke. Ya, 0852 8622 8682. Oke, itu saat jam kerja? Saat jam kerja. Saat jam kerja ya. Ya, dari jam 7.30 sampai jam 16. Oke, iya. Mudah-mudahan ini bisa diterima oleh masyarakat informasi ini dan sangat membantu sekali Pak Bah. Sebagai kalimat penutup, ada yang ingin disampaikan lagi Pak Bah untuk masyarakat supaya lebih jelas lagi tentang pelaksanaan SPMB tahun ini? Ya, untuk kalimat penutup ya, mari kita sukseskan SPMB jenjang TK, SD, dan SMP tingkat Kota Depok tahun 2026. 2006. Semoga semakin maju. Sukses ya untuk Kota Depok tahun ini. Amin. Terima kasih Pak Bah atas kehadirannya. Mudah-mudahan SPMB 2026 berjalan lancar, kondusif, sesuai dengan yang diharapkan, transparan, akuntabel, semuanya lah. Pokoknya yang baik-baik untuk panitia SPMB, mudah-mudahan itu bisa tercapai. Amin. Bapak Ibu hadirin sekalian, sahabat Disdik, demikian podcast kita kali ini berkaitan dengan SPMB tahun 2026. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya. Sampai ketemu lagi di edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Siap. Nuhun.